Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih bersama kami di mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Kali ini yang akan kita bahas mengenai pemeliharaan motivasi sumber daya manusia. Karena tuntutan waktu, maka akan kita bahas secara sekilas begitu ya, tidak panjang dan tidak lebar. Jadi sangat singkat begitu. Kita lihat gambar apakah ini adalah gambar sapi yang dipelihara dengan baik menjadi seperti ini. Kemudian kalau seperti ini tentu tidak, meskipun seperti ini begitu ya, ketika tidak dipelihara dengan baik bisa jadi akan seperti ini. Jadi memang faktor pemeliharaan dari kata memelihara itu menjadi sangat penting gitu ya. Ini kalau hewan saja dipelihara bisa seperti ini, bagaimana dengan manusia gitu ya. Ketika manusia dipelihara bisa jadi lebih baik dari yang ada gitu ya konteksnya. Tapi juga bisa jadi kalau tidak dipelihara akan mengalami hal yang tidak baik juga. Jadi itu mengawali pertemuan kita di pagi hari ini dan siang hari ini tentunya ya. Jadi pengantarnya menyatakan bahwa kalau ya mohon maaf ini audionya kurang kalau ada gangguan noise karena memang banyak kendaraan yang lalu lalang di sebelah di jalan raya. Baik, sumber daya manusia yang dikelola dengan benar akan menimbulkan simbiosis mutualisme baik pada organisasi maupun bagi SDM yang bersangkutan. Betul, sepakat bahwa memang karyawan, staf, pamong ataupun siapapun itu yang ada di organisasi itu memang harus dikelola. Dalam konteks yang lain ya harus dipelihara itu tadi ya. Karena apa? Karena dengan dikelola dengan baik akan ada hal-hal yang positif baik kepada sumber daya manusia itu, karyawannya itu maupun kepada organisasi. Dan ini harus menjadi perhatian yang sungguh-sungguh oleh siapapun yang menjadi pimpinan di perusahaan itu. Ketika Anda jadi duku, Anda jadi lurah, Anda jadi paneu, Anda jadi bupati, ada pimpinan-pimpinan yang ada di atas harusnya memahami bahwa maintenance atau memelihara karyawan itu menjadi hal yang sangat positif dan sangat penting. Karena apa? Ya motor saja kan harus dipelihara, mobil juga harus dipelihara, barang mati pun harus dipelihara agar bisa berperforma baik begitu. Apalagi barang yang hidup gitu ya, yang hidup yang berubah-ubah setiap saat, yang semakin lama bukan semakin muda tapi semakin tua gitu. Tentu kalau tidak dipelihara dengan baik ya tentu akan ini semangat kerja, sikap, loyalitas akan menurun, disiplin akan menurun gitu ya. Absensinya akan lebih banyak gitu ya, makin banyak absen, turnover, ini perubahan karyawan di situ karena tidak baik, tidak sesuai dengan yang diinginkan, itu justru akan meningkat. Jadi ini gara-gara pemeliharaan karyawan yang kurang diperhatikan. Ini terkait nanti dengan penilaian kinerja yang sudah diberikan di depan di awal gitu ya. Ya, pemeliharaan pada dasarnya adalah usaha mempertahankan atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan agar mereka tetap loyal dan bekerja produktif sesuai dengan tujuan perusahaan. Jadi intinya adalah memelihara itu mempertahankan agar kondisi fisik dan mentalnya, kinerjanya itu sesuai dengan yang diharapkan. Jadi tadi ada penilaian, kemudian dari penilaian itu menuju kepada pemeliharaan. Konteksnya seperti itu, tidak jauh berbeda begitu ya. Kegiatan yang menjadi usaha mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai sesuatu begitu ya, ini dipelihara begitu konteksnya. Ya, ada konteksnya bagaimana berat yang tugas yang harus dilaksanakan. Berarti ada faktor loyalitasnya di situ, ada usahanya yang ada di situ. Kemudian bagaimana biar lebih produktif itu tadi ya. Ada kata-kata kunci yang tadi kita bahas di depan tadi di sini bahwa ada usaha, ada loyal, ada produktif. Jadi adalah usaha mempertahankan kondisi atau karyawan itu agar dia tetap loyal dan dia tetap kemudian kedepannya menjadi lebih produktif sesuai dengan yang diinginkan, atau maknanya adalah bersifat atau menghasilkan sesuatu dalam jumlah yang besar atau sesuai yang diinginkan. Jadi tujuannya tadi mempertahankan atau meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan disiplin atau mempertahankan disiplin, menurunkan absensi, kemudian meningkatkan atau mempertahankan loyalitas, memberikan ketenangan dan keamanan, kesejahteraan karyawan, memperbaiki kondisi fisik ketika kemudian
karyawan tuh kerja kayak gitu tiap hari, masuk pulang jam segini, kerjaan gini-gini terus, maka tentu ada yang namanya kejenuhan atau kebosanan, maka perlu proses pemeliharaan. Dan tentu ini akan berimbas ketika jenuh gitu terus gitu ya, tiap hari nggak ada kerjaan yang lain, rutinitas yang sama, maka yang namanya manusia kan tentu pikirannya berubah-ubah, kondisi berubah-ubah, masalahnya berubah-ubah, dan kemungkinan konfliknya juga akan berubah-ubah. Dan pasti gitu ya, ketika manusia satu ketemu manusia lain dalam waktu yang lama pasti akan terjadi yang namanya konflik, entah itu terbuka maupun tertutup. Nah, ini agar suasana menjadi kembali harmonis, konteksnya seperti itu. Dan juga pengadaan karyawan itu tadi. Jadi apa saja asas-asas dari pemeliharaan, ada manfaatnya, efisiensinya. Memelihara atau memelihara atau menjaga kinerja karyawan agar tetap bagus itu harus didasarkan kepada asas manfaat dan efisiensi. Bagaimana manfaatnya bagi optimal gitu kan, sesuai dengan kebutuhan dan kepuasan, agar memenuhi kebutuhan dan kepuasan dari semua pihak. Dan kemudian asas keadilan dan kelayakan, agar ketenangan dan konsentrasi karyawan pada tugasnya. Ada peraturan, ini ada dasarnya juga, sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Dan juga kemampuan perusahaan, bagaimana memelihara yang baik itu ya tentu berdasarkan dari kemampuan dari perusahaan itu, baik segari programnya, baik dari anggarannya, dan seterusnya. Metode pemeliharaan ini tips sebenarnya ya untuk panjenengan semua, untuk Bapak Ibu semua yang kemudian menjadi top management, jadi menjadi pimpinan. Tadi saya sampaikan tidak hanya bupati, kepala desa adalah pimpinan, caleg adalah pimpinan, kepala staf itu pimpinan, dukuh adalah pimpinan, Pak RT itu adalah juga pimpinan. Salah satunya adalah ini, komunikasi. Ini adalah salah satu alat penyampai informasi komunikator kepada komunikan agar terjadi interaksi. Jadi ini sangat-sangat penting ketika Anda memelihara hubungan baik itu ya tentu kuncinya ada di komunikasi, berfungsi untuk instruktif dan evaluatif. Dan komunikasi simbol-simbol yang terakhir adalah suara, ada tulisan, gambar, warna, dan macam-macam itu yang namanya komunikasi ya. Dan biasanya lewat WhatsApp seperti yang kita lakukan di mata kuliah ini harus ada komunikasi. Kemudian pemeliharaan yang lain ada kuncinya, ada insentif. Nah, masih depan ya, bagaimana karyawan itu agar dipelihara tetap semangat, tetap motivasi, tetap kuat gitu ya, ada insentifnya gitu ya, macam-macam. Insentif positif, memberikan hadiah material atau non material atas prestasi yang dikerjakan gitu ya. Kemudian insentif negatif kalau di sini adalah ancaman gitu ya, ancaman kepada karyawan kalau prestasinya di bawah standar. Jadi ada kompensasi tadi ya. Kemudian bentuknya tadi ya non material, penghargaan, piala, piagam. Jadi kalau di perusahaan atau di mall jangan kaget kalau mereka memberikan penghargaan misalnya karyawan terbaik minggu ini, di fotonya dipajang gitu ya. Itu bagian dari dari metode untuk memelihara. Nah, bagaimana apakah di kampung panjenengan, di desa panjenengan, di wilayah panjenengan, di kantor tempat Anda, misalnya di kantor desa tempat Anda bekerja, sedang ada nggak itu karyawan atau staf teladan minggu ini gitu ya. Kadang-kadang perlu diadakan gitu ya, per minggu dinilai dari kinerjanya itu. Itu bagian dari penghargaan sebenarnya, dan piala atau piagam. Kemudian sosialnya ada tidak semata-mata dalam bentuk uang, maksud saya seperti itu, tidak semata-mata dalam bentuk materi. Itu ada promosi, ada diikutkan diklat, kemudian dan sebagainya. Dan tentu saja yang terakhir biasanya yang gampang kalau kita bicara soal insentif ya materi gitu ya, uang atau barang yang bernilai secara ekonomis. Kesejahteraan ini bagian dari yang sudah disampaikan di depan sebenarnya. Kesejahteraan adalah bala jasa yang diberikan sesuai dengan untuk memperbaiki kondisi fisiknya. Ada macam-macam, ada uang transport, kemudian ada fasilitas misalnya ini menarik, ini bagian ekonomis tadi, ada uang transport, ada bonus, ada THR. Kemudian ketika bicara soal pelayanan, ini adalah melihara semangat karyawan ya. Di situ ada musola, kemudian ada tempat ibadah yang lain, ada fasilitas olahraga, ada misalnya biasanya ada pingpong, ada catur misalnya, ada koperasi, ada kantin yang disediakan agar karyawannya nggak jauh-jauh tempat makannya. Kemudian fasilitas yang lain itu ada penitipan bayi, ada badan hukum, ada kredit rumah, ada pembuangan sampah, dan fasilitas-fasilitas yang kemudian membuat karyawan itu makin betah ada di perusahaan tersebut.
Nah, ini contohnya tadi before dan after itu ketika dipelihara dan tidak dipelihara gitu ya. Tentu akan menarik kalau kita baca lebih lanjut. Saya kira ini menarik tentang pemeliharaan karyawan dan tips-tips yang sudah diberikan, dan saya kira diakhiri di sesi ini. Mari kita diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum.